Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Silakan. Terima kasih. Ahad Muharram. Hadir. Nisa Lamni. Hadir. Fikri. Baik. Baik anak-anakku sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara kita, maka tentunya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Anak-anakku sekalian, di pertemuan ini kita akan membahas materi tentang surat Al-Falaq. Maka sebelum Pak Guru masuk pada materi tentang surat Al-Falaq, nah Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Pak Guru berikan di pertemuan lalu, yaitu materi tentang meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu apa itu teladan? Kata teladan artinya sesuatu yang baik kita contoh atau kita tiru. Apa yang kita contohi? Apa yang kita tiru? Ya, dari sifatnya Rasulullah SAW. Contohnya misalkan apa? Sikap jujurnya Rasulullah. Apalagi? Sikap apa lagi? Sikap mandirinya Rasulullah. Ya, maka ini adalah merupakan contoh-contoh yang bisa kita teladani dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman sekalian, ya kita sudah sama-sama tadi, ya ingin Pak Guru tadi sudah menjelaskan terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang lalu sebelum masuk kita pada pembahasan terkait dengan tentang surah Al-Falaq. Ya, surah Al-Falaq. Ya. Tujuan kita mempelajari tentang surah Al-Falaq yang pertama adalah agar peserta didik ya dapat membaca surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, agar peserta didik dapat menganalisis kandungan dari surah Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu bagus. Waktu subuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah demi waktu subuh. Surah Al-Falaq ini berada dalam urutan ke-113 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita buka dalam Al-Qur'an mulai dari surah Al-Fatihah, maka kita dapatkan surah Al-Falaq itu terdapat dalam urutan surah ke-113. Dari mana? Dari 114 surat. Iya. Berarti setelah surah Al-Falaq yang terakhir adalah surah An-Nas. Oke? Nah, surah Al-Falaq ya termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa dia termasuk golongan surah Makkiyah? Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bagus, Ahad, baik. Baik, teman-teman sekalian sudah sangat benar tadi jawaban dari Ahad bahwa surah Al-Falaq ya termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah berpindah dari mana? Dari kota Mekah ke Madinah. Ya. Surah Al-Falaq ini menjelaskan tentang bagaimana kita ditujukan sebagai umat muslim untuk senantiasa berlindung dari segala macam bentuk kejahatan. Ya, dari segala macam bentuk
kejahatan. Baik, anak-anak sekalian, kita bersama-sama melafalkan surah Al-Falaq. Ya, kita sama-sama melafalkan surah Al-Falaq ya. Perhatikan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Ada yang bisa? Yang lain? Ada? Oke, silakan. Tampilkan ya, Pak. Ya. Oke. Billahi minas Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Iya, berikan aplaus dulu. Koreksi. Jadi pengucapan di mana ada beberapa hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Falaq, termasuk ini. Ini bukan ya, qul a'udzu birabbil falaq, bukan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kenapa? Karena huruf qa ini termasuk Al-Falaq atau dipantukan ketika dia sukun atau dia wakaf atau berhenti. Termasuk juga kata wakaf, bukan wakaf tetapi wakaf. Ya, karena huruf ba juga termasuk hukum bacaannya adalah hukum bacaan Al-Falaq. Apabila dia sukun atau dia wakaf atau berhenti, maka bacaannya akan dipantulkan. Paham? Ya. Anak-anak sekalian, jadi kita sudah tadi membahas bahwa Al-Falaq artinya waktu subuh. Pada ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu subuh. Nah, ada apa dengan waktu subuh sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi waktu subuh? Maka tentunya kita hidup di dunia hanya sementara. Maka apa yang kita harus lakukan dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu antaranya adalah beribadah, yaitu melaksanakan sholat. Banyak orang yang melalaikan sholat di waktu ini, waktu subuh. Ya, maka ini memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana pentingnya waktu. Maka dengan waktu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk senantiasa kita beribadah, untuk senantiasa kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu subuh. Lalu kemudian yang kedua, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Apa saja? Banyak orang yang melakukan sihir, banyak orang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Maka dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, manusia, hewan buas, ya kan? Iya. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Kenapa? Karena banyak orang yang kita lihat banyak tindakan-tindakan kriminal, ya, tindakan-tindakan kejahatan itu seringkali dilakukan di waktu malam. Ya. Ini Allah sudah menjelaskan dalam Quran surah Al-Falaq pada ayat yang ketiga. Lalu kemudian pada ayat yang keempat, dan dari kejahatan atau perempuan penyihir yang pada bulbul. Nah, ini tidak hanya laki-laki yang melakukan kejahatan, tetapi juga perempuan-perempuan penyihir-penyihir
Ya, yang apa? Menunjukkan pada buhul. Itu banyak, makanya banyak orang kita lihat. Oh ini dia kena sihir. Oh ini kena santet. Di dalam Al-Quran pada ayat yang keempat itu menjelaskan tentang bagaimana kejahatan perempuan yang penyihir yang meniup dari buhul. Ya. Lalu kemudian pada ayat yang kelima, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki, ya, apabila dia dengki, maka dengki ini adalah merupakan salah satu hal yang tercela. Ada yang tahu apa arti dari kata dengki? Nah, apa? Iri, dengki. Iri, dengki. Apa itu iri? Apa itu dengki? Ada yang bisa menjelaskan? Apa iri? Silakan. Ayo, silakan. Iri adalah iri. Iri adalah dengki, dengki adalah iri. Bagus, tidak apa-apa. Ayo, silakan. Siapa lagi yang bisa? Ayo. Oke, kalau tidak ada, baik. Iri adalah suatu sikap, ya, tidak senang melihat seseorang mendapatkan kenikmatan, ya, dan tetapi tidak ikuti upaya untuk mencelakai. Nah, beda kalau dengki. Dengki adalah sikap atau perasaan tidak senang ketika melihat seseorang, ya, mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan dan diikuti upaya untuk mencelakainya. Contohnya apa? Contohnya ada pada zamannya, ya, yaitu di mana anaknya Nabi Adam, ya, Qabil membunuh adiknya sendiri, yaitu Habil. Maka ini adalah merupakan suatu sejarah terjadinya pembunuhan, ya, pertama di muka bumi ini. Ya. Maka dengki adalah perasaan tidak senang ketika mendapatkan seseorang mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan dan ikut upaya untuk mencelakainya. Oke, anak-anak sekalian, dari penjelasan Pak Guru ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Silakan. Ayo, silakan. Ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Ada? Silakan. Ayo, ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Ya, silakan. Surah Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Iya, surah Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Ada yang masih? Ya, siapa yang bisa menjawab? Berapa? 5 ayat. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, maka sekarang anak sekalian, Pak Guru berikan tugas untuk silakan mengerjakan tugas. Oke, baik anak sekalian. Anak sekalian tadi sudah menjawab soal-soal yang Pak Guru berikan. Sebelum Pak Guru simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan dari tugas yang materi yang kita bahas pada pertemuan ini tentang surah Al-Falaq? Ada yang bisa menyimpulkan? Regina, silakan disimpulkan. Ayo, silakan disimpulkan. Nah, ayo. Surat kesimpulan dari materi kita tentang surah Al-Falaq, ada yang silakan disimpulkan. Ya, bagus. Ahad, silakan disimpulkan. Kata Al-Falaq berarti subuh, di mana menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Iya, Pak Guru koreksi sedikit ya, bukan SWT tapi Subhanahu wa ta'ala. Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, tadi kalian sudah menyimpulkan. Nah, Pak Guru menyimpulkan bahwa surah Al-Falaq berjumlah 5 ayat. Kata Al-Falaq ini berarti subuh dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah di kota Madinah. Dan surah Al-Falaq ini menjelaskan atau menceritakan tentang bagaimana kita sebagai muslim harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala macam bentuk kejahatan. Ya, dengan Pak Guru tadi memberikan kesimpulan, maka berakhir seluruh rangkaian kegiatan pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya semoga apa yang Pak Guru berikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Maka sebelum kita tutup pembelajaran kita sebagai penutup adalah kita sama-sama melafalkan
ya doa setelah belajar. Silakan kita mengawal dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi